Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canvas dan juga user persona dari Academy. Nah, untuk bisnis model Canvas sendiri, saya mengambil referensi dari Strategizer dan juga buku Entrepreneurship dari Mariotti. Seperti yang tertera pada teori, jadi bisnis model Canvas itu ada 9 komponen. Jadi pertama untuk value proposition dari Academy itu pertama itu ialah menghasilkan talenta yang kompeten di industri digital. Nah, mereka menganggap bahwa talenta yang kompeten di industri digital itu masih kurang itu. Mereka menganggap itu sebagai problem sehingga mereka menyediakan 3 macam solusi ya. Ini bootcamp yang mana merupakan intensive course dengan portofolio proyek akhir, kemudian workshop yang ini mini course topik yang spesifik, yang versi shortnya kalau bootcamp itu berbulan-bulan. Kemudian yang terakhir adalah link kerja yang mana merupakan network kerja dengan perusahaan IT di Indonesia. Nah, kemudian lanjut ke customer segments-nya. Jadi Startup Academy ini mengincar para lulusan SMA, kemudian fresh graduate, dan juga para pekerja. Kemudian lanjut ke bagian customer relationship-nya. Jadi untuk mempertahankan dan juga mengakuisisi dan juga mempertahankan customer, Startup Academy itu pertama menggunakan hype news, kemudian ada juga promo bundling, kemudian ada juga diskon referral, dan juga insightful articles dan konsultasi dengan akademi konsultan. Nah, lanjut ke channels-nya. Jadi marketing channels dari Startup Academy itu kurang lebih ada 5, yakni Instagram dan TikTok untuk sosial medianya. Kemudian untuk distribusi dari aplikasinya itu ada Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Dan terakhir website yang mana berguna untuk cross platform itu. Jadi nanti akan memanfaatkan search engine. Kemudian lanjut ke bagian key activities. Jadi karena Startup Academy itu industrinya itu ialah edukasi. Jadi kurang lebih ada 3 aktivitas utama gitu yang perlu dilakukan oleh Startup Academy. Ya, ini pertama mengelola fasilitator dan pembicara. Kenapa disebutnya mengelola? Dari ketiga ini karena nggak hanya menggait saja, tapi juga perlu mempertahankannya. Nah, jadi pertama itu mengelola fasilitator dan pembicara, kemudian mengelola partner perusahaan IT, dan terakhir mengelola kurikulum. Kemudian dari segi key resources-nya, itu kurang lebih berdasarkan narasi yang ada itu ada pertama ada bangunan, kemudian ada peralatan kantor, ada modal investor, ada sistem database, kemudian ada juga hak intelektual berupa merek dagang, hak paten, dan lain-lainnya. Kemudian juga ada karyawan multidisiplin yang terbagi menjadi HR, marketing, akademik, dan juga dari para tim IT. Kemudian untuk key partners-nya itu, key partners dari Startup Academy ini ialah perusahaan IT yang menjadi rekruter dari para lulusan Startup Academy, yang nantinya akan berhubungan erat dengan produk dari Startup Academy berupa link kerja. Nah, kemudian untuk bagian cost structure-nya, itu kurang lebih bisa dibagi menjadi fixed cost dan juga variable cost. Nah, untuk fixed cost-nya itu ya seperti yang bisa dibaca, jadi ada listrik, air, internet, gaji karyawan, gaji fasilitator, biaya pembicara, biaya marketing, dan juga pemeliharaan kantor. Nah, untuk variable cost-nya ini, kalau menurut narasi yang ada itu ialah biaya transportasi dan juga biaya konsumsi, tapi kalau menurut saya sepertinya ini tidak dapat digolongkan sebagai variable cost karena ini sifatnya merupakan indirect cost karena biaya transportasi dan biaya konsumsi itu enggak secara langsung memengaruhi aktivitas bisnis dan juga pendapatan dari Startup Academy. Nah, mungkin yang menjadi variable cost yang seharusnya menjadi variable cost dari Startup Academy itu ialah contohnya seperti sistem database tadi itu. Karena kan sistem database itu basis pembayarannya itu berdasarkan jumlah pengguna ya. Nah, jadi itu bisa dijadikan sebagai variable cost gitu. Sedangkan biaya transportasi dan biaya konsumsi itu walaupun dia itu sifatnya per pegawai, tapi dia bisa masuknya ke fixed cost karena gaji karyawan pun meskipun itu dihitungnya per pegawai tetap masuknya ke fixed cost. Dan untuk yang terakhir adalah bagian revenue streams, kurang lebih ada 2, yakni dari penjualan jasa dari penjualan sales dari bootcamp-nya dan juga sales dari workshop-nya. Dan juga
Mungkin jika Stark Academy ingin mengenakan biaya di link kerja, itu bisa mendapatkan menambah revenue stream dengan skema komisi headhunting. Jadi dari link kerja ini Stark Academy bisa bertindak sebagai headhunter. Nah, kemudian untuk user persona yang pertama itu adalah Tekno. Ini seorang pria 23 tahun, mahasiswa psikologi UI dan berdomisili di Yogyakarta. Nah, Tekno ini dia ini ingin memanfaatkan ilmu psikologinya untuk bergelut di bidang UI UX. Nah, dia itu senang untuk mempelajari UI UX. Dia katanya sangat passionate banget, dia sampai mengajar course online, mencari ilmu digital di kampus dan di berbagai media lainnya itu. Selama itu fleksibel dan terjangkau. Nah, dari goals-nya sendiri, Tekno itu ingin mengikuti kursus online untuk menambah portfolio, kemudian lagi mencari tempat magang juga, ingin mendalami dunia UI UX juga. Dan kalau dari frustration yang dialaminya ini untuk selama dia ini mencari goal, selama dia ini ingin mencapai goals-nya, dia itu seringkali mendapati informasi dari ilmu digitalnya itu masih sangat umum. Nah, itu terjadi pas dia mencari di kampus. Dan dia itu ingin course yang berbentuk on-demand streaming. Jadi dia itu ingin akses pembelajarannya itu yang fleksibel, yang berdasarkan waktu dia, bukan berdasarkan waktu si fasilitator. Kemudian dia juga ingin course yang harganya itu terjangkau, karena dia itu kan masih mahasiswa ya, masih belum memiliki pendapatan tetap. Kemudian untuk personality traits-nya itu berdasarkan wawancara yang dilakukan itu, dia itu orangnya observan. Jadi dia itu benar-benar detail untuk mencari, misal kayak kalau dia belajar UI UX gitu, dia benar-benar dijelaskan secara rinci gitu masalah UI UX-nya apa gitu. Nah, kemudian juga passionate. Jadi dia itu bilang kalau dia itu memilih UI UX karena sesuai dengan jurusannya ini psikologi. Kemudian dia ini juga orangnya curious, di mana dia itu mencari ilmu UI UX-nya itu dari berbagai macam media. Kemudian dia ini juga empatetik atau berempati, di mana dia itu mencari di mana masalah yang ada, kemudian kira-kira apa solusinya, dan dia ini juga love to share. Nah, kenapa saya nggak bilangnya komunikatif? Karena dia itu cenderung belum bisa mengutarakan masalahnya secara jelas gitu. Jadi dia itu lebih bersifat love to share gitu. Dia membicarakan apa yang semua yang dia pikirkan. Nah, untuk preferred brands-nya itu dia cenderung preferred Zoom gitu. Ya mungkin ada brand-brand lainnya, tapi yang cukup terkait dengan edukasi ini adalah Zoom. Kemudian lanjut ke user persona 2, ini adalah Izzy, seorang wanita 23 tahun, bekerja sebagai human resources dan berdomisili di Jakarta. Nah, Izzy ini adalah seorang HR yang lagi mencari partner eksternal nih, yang fleksibel, baik dari segi kurikulum, waktu, tarif, untuk pelatihan di perusahaannya. Nah, dia ini memahami nih, kira-kira pelatihan di perusahaan tuh butuh apa aja nih. Jadi dia itu benar-benar rinci banget saat interviewnya. Dia juga mengomunikasikan. Jadi bukan hanya dari pikiran dia aja, tapi dia juga mengomunikasikannya gitu secara verbal ke si interviewernya gitu. Tentang apa yang dibutuhkan oleh perusahaannya secara rinci. Nah, untuk goals-nya sendiri, karena dia ini seorang HR di bagian training, jadi dia ini ingin mengadakan pelatihan untuk perusahaan tempat bekerja dengan mencari partner pelatihan nih. Kemudian dari partner pelatihannya ini dia ingin mencari instruksi pelatihan yang rinci gitu yang disediakan oleh partnernya. Nah, tapi dia ini mengalami frustasi nih pada saat atau pain points pada saat mencapai goals-nya yang dimana adalah mengalami berbagai masalah teknis gitu, ya entah dari mungkin kendala Zoom-nya dan segala macam gitu, kendala platform pelatihannya dan segala macam. Nah, kemudian dia juga ingin mencari kurikulum waktu dan tarif partner pelatihan yang fleksibel gitu, karena beberapa penyedia lain itu tarifnya itu kayak udah fix gitu, udah nggak bisa dinego lagi. Kemudian dari kurikulumnya itu nggak bisa di-adjust lagi, waktunya juga ada yang malam, sedangkan para karyawannya itu nggak pengen yang malam gitu. Kemudian juga mencari kebutuhan setiap karyawan. Nah, itu juga merupakan frustration dari Izzy gitu. Kemudian personality traits-nya ini, Izzy itu merupakan seorang yang well organized karena dia itu benar-benar terstruktur nih, dia ngejelasin apa aja yang dibutuhin gitu oleh perusahaannya. Kemudian dia juga empathetik karena dia itu ngejelasin kalau
seorang human resource itu harus memahami apa yang dibutuhkan oleh para pekerja gitu. Kemudian dia juga passionate karena dia itu diketahui dia itu kuliah psikologi dan juga profesinya itu human resources. Kemudian dia ini communicative, jadi dia itu bisa selain dia bisa mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan oleh perusahaannya, dia juga bisa mengomunikasikan gitu ke Stark Academy. Jadi saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Jadi Stark Academy bisa memahaminya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah research oriented. Nah, research ini bukan berarti yang formal research, tapi research oriented ini maksudnya adalah Easy itu setiap dia enggak setiap, maksudnya Easy itu ketika ia ingin mengadakan pelatihan, nah dia itu melakukan riset dulu gitu, membandingkan dengan brand-brand lain. Nah, jadi sebelum ke Star Academy itu mereka si Easy itu juga udah membandingkan dengan brand-brand lain gitu. Jadi bisa tahu nih, nggak cuma sekedar langsung approach aja, tapi dia udah mengcompare dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah preferred brands-nya itu, Easy itu katanya itu dia memakai YouTube.